Doa-doa buruk bermunculan di media sosial yang diarahkan kepada Presiden kita Joko Widodo. Tak kurang dari forum Mauludan yang mengambil tempat di markas FPI, tak luput dari digunakan untuk mendoakan Jokowi dengan kalimat tak layak oleh Habib Idrus. Lalu berseliweran juga doa oposan lain, Egy Sujana, yang minta Tuhan melengsarkan Jokowi. Dan ketika faktanya Jokowi terus saja melenggang dengan segala kegigihannya, sehingga mengalirlah apresiasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Adakah mereka yang memanjatkan doa buruk itu rela berpikir ulang? Setidaknya bercermin sekedar melihat ke arah dirinya. Kalau tidak, sungguh rugi bagi mereka. Karena selain dosa, telah memaksa Tuhan melakukan hal yang tidak mungkin dipenuhi dan otomatis mengundang kemarahannya. Di samping itu mereka juga seakan melipat gandakan kesalahannya karena menilai orang baik dengan cara yang buruk. Kerugian mereka semakin terlihat ketika kita tahu Rasulullah sendiri justru mendoakan pihak yang membahayakan dirinya dengan cara yang baik. Cermati, ketika malaikat Jibril menawarkan pembalasan kepada mereka yang telah mencelakai Rasulullah, jawaban Nabi malah balik bertanya, siapakah nanti yang akan menyembah Tuhanku jika mereka musnah? Kalimat yang mirip dengan pertanyaan Nabi, namun diucapkan dengan maksud sebaliknya, kita dengar dari seorang yang menamakan diri Ustazah. Dialah Neno Warisman. Sangat janggal bahwa ketika dia khawatir jagoannya tidak terpilih, seakan-akan Tuhan akan kehilangan pemujanya. Jika dibaca dari perspektif lain, doa Neno tadi dianggap sebagai menuding para pemilih Jokowi adalah kumpulan pengingkar Tuhan dan merupakan pengecualian dari bagian kelompoknya yang rajin menyembah Tuhan. Meskipun tidak secara vulgar disebutkan, sejatinya ungkapan-ungkapan para pendoa buruk tadi adalah ekspresi kebohongan dalam bentuk tersembunyi. Coba kita resapi. Ketika mereka menafikan hal-hal baik dan positif kepada siapapun yang tidak sepaham dengannya, berarti telah menisbatkan dirinya secara mutlak sebagai paling baik. Sayangnya jika dilihat secara praktis, siapakah yang lebih pantas dinilai baik? Si pengucap doa burukkah? Tentu saja kita sepakat bahwa bukan itu jawabannya. Kalau saja nalar mereka cukup baik, kita yakin doa-doa seburuk itu tak bakalan terlontar dari mulut mereka. Kesimpulannya, hanya karena sikap putus asa dan frustasi yang menjadi-jadi sehingga terlontar kata-kata yang tak layak seperti itu. Karena sasaran mereka adalah para pendukung dan kalau mungkin masa pengambang yang cenderung mendukungnya. Perlu juga kita ajukan pertanyaan, apakah dengan berdoa secara salah kaprah itu akan otomatis menarik dukungan lebih besar kepadanya? Seharusnya mereka menilai ucapannya sendiri sebelum melontarkannya kepada publik. Itu pun jika mereka masih memiliki nalar positif. Semakin paniklah ketika faktanya kinerja pemerintah yang mati-matian mereka tentang semakin baik dan semakin mendapat dukungan, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai manusia biasa yang punya rasa benci, niscaya kebencian mereka akan semakin memuncak pula. Sebabnya adalah harapannya yang tak kunjung terkabul. Jika keinginan semakin membumbung, namun justru semakin jauh dari kenyataan, berpotensi mengalirkan energi negatif. Misalnya penyakit yang dipicu oleh rasa kecewa dan marah berlebihan. Kecuali semua manuvernya hanyalah berupa dramatisasi dari isu politik semata.
Bisa juga kita perhatikan bagian dari para pendoa buruk tadi, yang alih-alih mengaminkan, namun semakin lama suaranya semakin berkurang. Apakah diamnya tokoh-tokoh semisal DS atau GM selepas komunitas kami bentukan mereka tidak mendapat respon yang cukup, merupakan pertanda layunya kelompok ini? Atau barangkali mereka tak terlalu antusias dengan manuver para pendukungnya yang beramai-ramai melontarkan doa buruk bagi pemimpinnya sendiri. Mereka mungkin berandai-andai. Jangan-jangan mereka pun akan melakukan hal yang sama jika pada waktunya nanti tampil di atas. Sementara untuk mencapai kinerja seperti yang digapai Jokowi, dirinya belum tentu mampu. Maka potensi untuk mendapatkan doa buruk yang sama tentu sangat tinggi. Disinilah letak kontradiksi si pengucap doa buruk. Jangankan menghasilkan hasil positif, bahkan lebih runyam lagi, mereka bisa kehilangan dukungan baik cepat maupun lambat. Bandingkan jika mereka segera berbalik arah. Namun syaratnya perlu niat tulus dan didasari keikhlasan sejati bahwa sejauh pemerintah mendapat pengakuan yang luas, turunkan saja rasa marah dan kecewa itu. Karena jika kemarahan terus dipertahankan, sakitnya akan semakin tak tertahankan. Artikel ini ditulis Ruskandi Anggrawirya di seaworld.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.